Ramu. Udah ngapain lagi ngeyel kita? Pendapatmu mengatakan begitu, pendapatku berbeda gitu aja. Selesai kan? Ya sudah, kita lanjut. Kita lanjut ya. Nah, baru dikatakan sama seperti aku. Sama seperti Musa kan? Iya, keturunan Israel dia. Sama seperti Musa. Dari suku Lewi dia. Musa kemudian membawa Bani Israel dari perbudakan. Yesus membawa Bani Israel kepada dari mana? Nggak nyambung itu ke situ. Nanti Yesus yang menyelamatkan dunia ini. Coba Anda baca di data Ulangan 34 nomor 10. Jadi begini nih. Itu ini berbicara bodohnya, tentang mukjizat, kekuatan, bodohnya yang kemampuan. membaca Alkitab separuh-separuh begitu. Jadi Musa mengangkat satu bangsa berhasil sampai ke tanah Kanan katanya. Yesus tidak berhasil katanya. Padahal memang Yesus berhasil. Sebelum Musa ada, aku sudah ada. Bisa nggak jelaskan itu? Wah. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Berarti kesaktian Yesus itu tidak bisa sama seperti Musa. KO lagi. Itulah bodohnya manusia menganggap nggak pengakuan Musa, aku ada sebelum Abraham ada? Laut Merah Ulangan yang terbelah itu yang kalian lihat, itu kehebatan. Saudara, bukan itu, kebenaran yang lebih penting dari itu. Ulangan 34 nomor 10 coba Anda baca. Jadi tidak boleh dari luar Israel Nabi. Ulangan 34 nomor 10. Tidak ada lagi Nabi yang bangkit dari tengah-tengah Bani Israel yang sama seperti Musa. Jadi, ayo. Saya jelaskan ulangi ya. Yang meneruskan Jadi bukan Musa Yesus. itu setelah Musa mati diteruskan oleh Joshua. Oke, berarti selesai ya. Berarti bukan Yesus. Joshua yang meneruskan. Jadi berarti Tuhan bukan Yesus kepada bangsa Israel lewat Joshua. Saudara, berarti bukan Yesus yang sama seperti Musa kan? Nanti dulu, itu nak jauh itu. Nanti dulu. Masih banyak lagi nabi selanjutnya. Kasihan kamu makanya. Seorang nabi, bukan banyak nabi, seorang. Seorang maksudnya di situ, seorang, tidak pernah dua nabi di satu zaman. Itu loh. Tetap seorang. Karena kalau dua, jangan sampai ada dualisme. Nabi Musa dengan Harun sama. Berdua satu orang itu. Daud satu orang itu. Jadi tidak pernah dua nabi di satu zaman. Ini kena. Saudara, data di dalam Ulangan 18 itu seorang, jadi masih bukan banyak dua nabi. orang. Nah, kamu Nabi Elia aja kamu nggak tahu hidup di zaman siapa? Setelah Tuh, Musa mulai lagi belum. Kenapa lari kemana-mana orang ini? Itu masih banyak nabi yang lain. Seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa. Menurut Juma, setelah Musa langsung Muhammad gitu kan? Loh, langsung kan? Masih banyak lagi sebut yang nabiku, lain. saudara. Kalau Anda gengsi dengan nabiku alergi, jangan sebut nabiku. Oke lah, nabiku nggak masuk ke situ. Oke. Itu bukan nabi, nggak boleh, harus di dalam Israel menurut Alkitab. Oke. Bukan nabiku. Oke, silakan. Oke. Iya, yang mengangkat dia nabi siapa? Lalu siapa? Joshua. Setelah itu Daud. Oke. Setelah itu Nathan. Setelah itu Samuel. Setelah itu Ezra, Nehemia, Elia. Masih banyak lagi nabi di bawahnya. Sampai Jangan Yesus. bilang Ismail di atas itu. Sampai Yesus. Banyak lagi. Tapi di atasnya Musa. Enggak berani dia ngomong. Apa? Enggak berani kan? Bukan Yesus kan? Bukan Yesus kan? 400 tahun sebelum Yesus tidak ada nabi. Oke, jadi bukan Yesus. Iya. Mulai dari udah tahun selesai. 3000. Udah selesai. Apalagi yang mau dibahas? Selesai. 400 tahun sebelum Yesus tidak ada nabi. Supaya kamu tahu di setiap zaman, setiap Ulangan generasi ada nabi. 18 bukan Yesus kan? Aduh, kasihan deh lo. Makanya tahu dulu urutan-urutan tokoh itu. Nggak perlu saya jurus gereja, nggak perlu. Ulangan 18 bukan Yesus kan? Kita bicara Musa, kamu bilang di bawahnya Musa ada Ismail, ada Ibrahim. Ulangan 18. Terkacir dah. Ulangan 18 nomor 18 bukan Yesus kan? Salah satunya Yesus. Termasuk. Kena di sini. Jadi Yesus itu termasuk bisa saudara nabi juga, baca Ulangan 34. Ulangan 34 nomor 10 Anda boleh bacakan saya, silakan. Jadi udah jelas. Kamu tidak paham. Silakan Anda baca.
mana nabi di atasnya Musa, mana di bawahnya Musa. Oke, Jadi ngapain terserah lagi Anda. diteruskan? Kamu bilang Ulangan itu yang di 34 nomor tengah-tengahnya 10. dari antara saudaranya, boleh dari luar Israel kamu bilang. Saya bilang Ulangan tidak Wait, bisa. Tadi Harus sudah dari saya Israel katakan semua. nggak usah Nabi Muhammad nggak usah Bahkan masuk ke situ, harus dari cukup suku dengan Lewi. Al-Quran. Tidak ada pengakuan juga nggak apa-apa. Ada Al-Quran kami yang Iya, menjadikan jadi beliau aku Nabi. mau bilang di Al-Quran itu ada dua yang bertentangan dengan Alkitab ya. Yang paling fatal ada dua. Satu, diserupakan. Ayat pendukungnya itu tidak ada. Lalu yang kedua, Markus 16:12. kafirlah mereka Amsal yang 21. mengatakan itu Tuhan. Amsal 21 nomor 18. Kafirlah mereka yang mengatakan Tuhan itu beranak. Nah, itu bertentangan itu. Itu mengkomentari isi Alkitab. Loh, Jadi tidak ada istilah Kristen bilangan di sini. bilangan Tidak ada istilah 23 nomor Kristen. 19. Kristen itu ada di KTP, tidak ada di Alkitab itu. Jadi Kemana-mana bilang orang ini. Kitabnya Billy, kitabnya Arab, kitabnya ini. Itu kitab itu untuk seluruh dunia. Ulangan 34 nomor 10 coba Anda baca. Ngaco. Pendeta cendol. Error, kebanyakan minum tua. Wah, mana dia? Enggak ada ilmunya. Tadi Saya aku sudah mau- berapa kali ketemu. Tadi aku baru mau tanya silsilah dari Adam sampai Musa itu berapa generasi? Dia kan tadi nanya tuh soal generasi. Iya. Dari Adam sampai Musa itu berapa generasi? Pusing-pusing tuh. Itu- Tadi aku mau nanya tuh. Itu cuma teknik dia untuk menutupi kelemahan. Dia diskusi sama saya itu suka emosi dia ngamuk-ngamuk. Tapi kita dapat pengakuan ya, bukan Yesus ya dari dia tadi. Bukan Yesus, ya kita bukan Yesus. Dah selesai. Dar. Dar. Udah mulai nangis dia. Halo bang. Izin bertanya host, ini wajib nyala kamera atau enggak host? Iya wajib bang, wajib. Oh, ya udah saya turun. Dari lah mana? kayak gitu. Silakan. Saya pengikut Yesus bang, bukan pengikut Paulus. Oke. Boleh Bukan buka pengikut kamera. Musa, bukan pengikut Musa. Wih, ini bapak ini nih. Aku tahu nih, tahu. Iya, diskusi apa nih bang? Ulangan 18 yang menggenapi nubuatan itu. Isinya boleh di spill bang, boleh di spill nggak isinya itu apa? Kau buka sendiri lah. Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa. Tuhan akan menaruh firman-Nya di mulut nabi tersebut, dan siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan. Iya. Nabi itu artinya apa itu bang? Izin bertanya bang. Waduh, bahaya ini. Ya kan Bahaya. saya kan orang bodoh bang, nggak tahu artinya. Waduh, mati meja. Nabi itu yang menerima firman dari pencipta langit dan bumi, menerima Yang wahyu, menerima ilham, firman. seperti Ya. Nabi Musa, Betul. Nabi Daud. Itu. Nabi itu dari kata nefi yang menerima nefuah atau pewahyuan. Nevi itu artinya menuntun ya. Jadi Nabi itu yang menerima wahyu, betul. Iya, menuntun kan. Nevi itu artinya menuntun kan. Saya bisa nggak kira-kira jadi nabi bang? Nggak bisa. Kenapa? Bisa aja, Ki. Suruh baca dulu Quran sama Taurat kalau bisa. Nah, bisa dia. Itu aja dulu. Kak, kalau bisa baca. Nabi itu kan artinya kan utusan kan bang? Iya, diutus Nabi Musa dengan bahasanya bahasa Ibrani. Semua dari zaman Nabi Musa sampai pengikutnya sekarang Nabi Musa bisa bahasa Ibrani, bahasa aslinya Taurat. Bahasa Islam juga Ibrani. dengan Al-Quran, Nabi Muhammad, kitabnya Al-Quran dan bahasa Arab. Nah, kalau kau mau jadi Nabi, bisa nggak teks asli? Nah, gitu. Oh, harus bisa bahasa Ibrani ya? Iya, karena Tuhan itu Hashim itu ketika menciptakan langit dan bumi ini memakai bahasa Ibrani. Bang Hos, izin bertanya boleh Bang Hos? Buka kamera dulu bang. Silakan.
Jadi kemarin saya dengar nih, nggak tahu salah. Ini bukan gereja, Bang. Di gereja boleh tak pakai sendal, tak buka sepatu. Tapi kenapa Kalau di ya sini teman-teman Kristen tuh, kenapa mereka punya masalah di setiap masalah di teks asli itu selalu masalahnya di sini. Malam Bang Juma. malam juga Saudara Chris. Saya cuma mau menyampaikan sedikit boleh Bang Juma tentang Ringo tadi Bang Juma. Iya, gimana? Halo Juma. Dari Di sini, mana? Bang Juma. Malam-malam. Sabar dulu Saudara Pino. Ya, gimana Saudara Chris? Jadi gini Bang Juma, saya mohon sih jangan pernah debat dengan dia Bang Juma. Kenapa? Karena dia aja tidak percaya dengan Bibelnya, bahwa Bibel dia itu menyesatkan katanya. Ada, saya punya videonya. Jelas dia mengatakan bahwa Bibel dia menyesatkan. Oh ya? Jadi untuk apa berdebat dengan orang yang gak percaya dengan Bibelnya sendiri loh? Saya Boleh nanti punya kita- videonya ada. Boleh di-share. Iya, halo Saudara, silakan. Iya. Silakan Anda jelaskan ulangan 18 ini. Siapa yang menggenapinya? Baik, nanti saya jelaskan, tapi Juma diam ya, jangan bicara-bicara. Boleh? Oke. Yang penting kamu tidak ngawur kayak di gereja. Ini Anda di depan Yahudi dan di depan Islam. Catat itu. Oke? Kalau kau pakai jurus gereja, aku pijak mukamu pakai sandal jepit di sini. Kami bukan manusia yang mau dibodohi. Paham ya? Jadi kau jelaskan ulangan 18, nomor 18 dengan ilmu, bukan dengan jurus gereja. Silakan. Kami kasih ruang untuk Anda, silakan. Baik, terima kasih Juma. Oke. Baik. Baik, membunuh orang itu ajaran yang baik atau tidak? Tidak baik kalau tidak dibenarkan oleh hukum dari Tuhan. Itu karena kamu satu. Karena di Islam itu satu dulu. Kenapa ini pertanyaan saya? Kenapa banyak teroris? Kedua, kenapa banyak yang melakukan jihad? Teroris itu baik gantian. Teror itu diadakan biasanya karena orang itu tertekan oleh penjajah. Penjajah yang melahirkan teroris. Tapi penjajah itu neneknya teroris. Teroris itu cuma teror, membuat ketakutan. Tapi kalau penjajah itu merampas hak hidup manusia orang banyak. 350 tahun orang-orang yang beragama sama seperti kamu melakukan pembunuhan, pembantaian, perampokan di Nusantara ini. 350 tahun. Setelah umat Islam berjuang memerdekakan Nusantara, barulah kalian pengikut penjajah mengaku agama kasih. Kasih. Di kota saya di Sulawesi Selatan ada pemakaman 40.000 jiwa. Pelakunya seagama dengan Anda. Apakah itu teroris? Neneknya teroris, penjajah. Yang sejarah mereka juga membunuh yang saya, keluarga saya 6 juta. Ya, 6 juta orang Yahudi yang dibunuh oleh orang Kanyoli. Catat itu. Jadi saya katakan samamu, dengar, ini kalimat terakhir. Tidak ada sejengkal tanah di atas muka bumi ini yang lolos dari penjajahan orang yang beragama seperti agamamu itu. Camkan itu. Ya. Dan saya pikir Juma nggak bodoh ya, dan nggak pintar Oh juga. pasti, makanya saya tidak jadi Kristen. Ya, Karena saya pintar. Nggak pintar juga. Oke. Sekarang masuk ke tema. Sekarang masuk ke tema atau saya tendang Anda dari sini. Oke, kita masuk ke tema. Oke, silakan. Kan saya sudah jawab pertanyaan-pertanyaan Anda kan? Nah, sekarang masuk ke tema. Di Indonesia, kenapa banyak agama Islam ini yang melarang Ini orang ulangan beribadah, 18. terutama orang Kristen? Ini ulangan 18. Kenapa di Indonesia banyak orang Kristen yang sembahyang dilarang? Jawabannya, dengarkan saya di bawah. Di kompleks saya tinggal, ngaku Kristen sendiri, oke, seorang diri.
Dia datangkan orang Kristen dari luar. Katapak, parkir di depan rumah-rumah kami nih, di lorong-lorong rumah kami. Habis itu mereka bernyanyi di teras dengan musik. Kalau musiknya sih nggak apa-apa. Kalau nyanyiannya sih nggak apa-apa. Kita semua suka nyanyi. Yang bermasalah dia sebut nama Tuhanku di situ. Kampret. Itu yang membuat kami marah. Ketika anak Allah turun ke bumi, dibesarkan oleh Bunda Maria, anak Allah bertumbuh bersama kasih. Lalu anak Allah mati dibunuh. Itu yang menyakitkan hati kami. Tapi seandainya kalian bernyanyi dengan mulut kalian robek sampai kuping sekalipun, tapi nyanyianmu tidak membawa nama Tuhan kami, tidak ada masalah. Anatheos turun ke bumi, cak kodok tiap hari Sabat Anatheos ibadah, tak ada masalah. Kau mau joget sampai kau tinggal pakai BH dan sempak aja pun tak ada yang ribut. Masalahnya kau bernyanyi, kau panggil nama Tuhan saya di situ, sementara kau menyembah makhluk asing. Tuhanmu, sembahanmu bule gondrong. Nama Tuhanku kau sematkan di sana, tuyul. Syukur kau disububarkan. Gimana kalau kau dibakar habis di situ? Kau menghujat, menghina Tuhan umat Islam, tahu nggak? Oleh karena kebodohan Allah, sehingga kita mendapatkan berkah. Oleh karena kebodohan Allah, semakin jaya umat Tuhan. Gimana tidak marah umat Islam, weh? Kampret. Coba kau bilang, begitu bodohnya Theos. Nah, nggak ada pun, kami malah kami kasih kalian sound supaya lebih kenceng, supaya semua orang tahu. Theos turun ke bumi jadi manusia, dibunuh oleh manusia. Ini Tuhan turun ke bumi, Allah kau bilang. Allah itu sumber satu-satunya hanya Allah. La haula wala quwata illa. Cobalah nanti besok ya, di perkampungan yang kalian mayoritas, kemudian saya datang nih, ku ajak orang pengajian di rumah saya tuh, pakai sound juga. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Mau enggak? Mau enggak? Mau enggak? Karena di dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Gak salah dong kalau saya bilang begitu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Kenapa bisa begitu? Karena Matius 28 nomor 19, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Kristus. Aku nggak mau, maka aku berlindung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Sakit nggak hati kalian? Jadi jangan sok paten. Jumlah kami 87%. Jumlah kalian cuman berapa persennya? Tapi kalian yang ngikut, kalian yang menikam, kalian yang menampar seenak perut kalian. Kalian main api, giliran Anda terbakar, Anda sakit. Kalian mencoba-coba main-main. Katanya Tuhannya Yahweh, katanya Tuhannya Theos. Kenapa nggak pakai Yahweh do aja? Kenapa harus pakai Tuhan saya? Sudah begitu dengan leluasa teriak-teriak di depan rumah. Allah turun ke bumi. Nyakitinnya, subhanallah. Na'udzubillah. Tapi umat Islam itu karena kasih sayang, ditegur dulu. Tanya Pak RT, tolong dong, bulan depan jangan suruh kajian di sini lagi dong. Mengganggu kita, iman kita ini, sakit hati kita ini. Kalau mereka tidak menyebut nama Allah sih nggak apa-apa. Ini sudah nama Allah dipanggilnya, ribut pakai sound lagi. Coba kau panggil Theos atau Yahweh, dewanya orang Mesir. Siapa yang marah? Nggak akan marah kita.
Sadari itu. Sadari itu. Kalau umat Islam itu intoleran pada saat pejuang berhasil mengusir penjajah yang sekeyakinan sama kalian, rumah ibadahnya rata dengan tanah kami buat. Pengikut-pengikutnya, pemuas nafsunya, penjaga kebunnya, penjaga gerejanya rata kami buat. Tapi buktinya tidak. Kakek nenek kami ketika berhasil mengusir Belanda, kakek kalian yang seagama dengan Belanda hidup tenang bersama dengan kita. Bahkan kakekmu yang paling kencang teriak, "Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!" Padahal tadi menjadi jongosnya kemudian penjajah. Sadari dong itu. Pakai logika sehat dong. Jangan sedikit-sedikit. Kenapa di Indonesia kami beribadah selalu kami itu dibubarkan? Enakmu kiper. Itu si Rasulullah Lubis dulu pernah ribut. Ini gereja dibakar begini. Ternyata cek pelakunya umatnya sendiri. Aneh orang-orang ini. Jadi jangan ajarkan umat Islam itu toleransi, jangan. Jangan ajarkan umat Islam toleransi. Jangan, telat kalian, telat. Sekira begitu. Silakan saudara, dari mana ini? Medan, Bang. Agamanya? Kristen. Oke. Abang silakan bisa menjelaskan ke kami di sini terkait ulangan 18. Oh, terkait tema ini, Bang, ya. Jangan nggak usah Iya. dibully sesuai pengetahuan saya aja saya jawab, ya kan? Iya, betul. Kalau Memang menurut harus pandangan saya iya. dari Alkitab ini ya itu Yesus lah. Berarti Yesus ini sama seperti Musa. Iya, dulu kan dia di perjanjian kan dia seorang nabi dia dulu. Oke, berarti Musa Tuhan juga ya? Enggak lah, beda lah. Oh, berarti nggak sama. Mana yang betul? Sama Yesus atau gimana ini? Dia kan dibangkitkan baru jadi Tuhan dia. Oh, berarti nggak sama seperti Musa. Enggak lah. Baru jadi Tuhan. Yesus kan dibangkitkan. Roma 14:9, akhi, memang begitu. Setelah dibangkitkan. Untuk itulah Yesus bangkit agar ia menjadi Tuhan dan Kristus. Roma 14 nomor 9. Jadi kalau tidak bangkit, tidak jadi Tuhan kan? Jadi waktu dia bayi belum jadi Tuhan tuh. Hah? Belum. Pada saat dia Ya, itulah bayi, kalau beliau belum menurut Tuhan. Tema itu ya Yesus. Itulah kan jawaban tema dari tema abang yang bikin ini. Iya. Berarti Musa juga Tuhan dong ya? Enggak. Kalau dari Alkitab katanya sama. Enggak. Katanya sama seperti Musa. Enggak ada dibuat di Alkitab ini Musa itu jadi Tuhan. Enggak. Cuman Yesus saja. Nah, berarti sama nggak tuh dengan Yesus Musa ini? Enggak lah, kan udah aku bilang sesuai pengetahuan saya dari Alkitab Kalau ini. nggak Musa itu kalau enggak nggak Tuhan. sama ya sudah selesai berarti. Ya itulah jawaban tema dari abang ini. Ulangan 18 ini. Yaitu Yesus. Berarti Musa Tuhan. Bukan ke situ. Kan jawabannya ini. Siapa? Iya, kan ulangan 18 seorang nabi akan aku bangkitkan di antara saudaramu sama seperti Musa, sama Itu kan seperti Musa. perkataan Musa itu kan firman Tuhan itu kan. Firman Nah, Allah. itu tahu. Nah, Ah. sekarang ketika dikatakan sama seperti Musa atau tidak sama seperti Musa? Ya dulu kan Yesus itu seorang nabi. Sebelum dibunuh oleh kaum Yahudi. Setelah dibunuh dia jadi Tuhan. Iya, menurut Alkitab kan sesuai pengetahuan saya. Berarti Musa Tuhan juga dong. Enggak lah, enggak Tuhan. Oh, berarti nggak sama dengan Yesus berarti. Lalu apanya yang sama? Ya dia seorang nabi dulu. Kalau sama-sama nabi iya dulu waktu belum dia disalibkan. Dia nabi. Iya sebelum disalibkan. Dia itu sama seperti Musa. Oh. Anda pernah baca Ulangan 34 nomor 10? Kan di sini ini aja dulu kita jauh di kisah para rasul apa ini ayat 2 ini ayat
Kisah Para Rasul 2 ayat 36 ya. Kan di situ Iya. dibikin jadi seluruh kaum Israel harus tahu Harus tahu bahwa dengan Yesus yang kau salibkan itu bahwa Allah telah membuat Yesus Menjadi- yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kan itu jawaban. Kristus baru lagi itu, Kristus baru lagi dia. Itulah kalau tentang ini itulah kan sesuai tema itu karena ada di sini juga di sini perkataan Musa diulangi lagi di sini. Yang ayat Iya, berapa maksud nih? saya maksud saya boleh nggak Anda baca ulangan 34 nomor 10? Bentar. Iya, silakan. Tiga 34 ayat 10 ya Bang ya. Iya. Silakan. Mereka 34 ayat 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda mukjizat yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kesalahan yang besar yang dilakukan Musa di seluruh orang Israel. Nah, tidak ada lagi kan? Kan dia kan dibangkitkan. Maksudnya tidak ada lagi nabi yang berasal dari Bani Israel, betul? Iya, Berarti tak ada lagi nabi, berarti bukan Yesus dong. Yesus juga sekarang kan kalau dalam Kristen kan sekarang Yesus itu bukan nabi lagi, udah Tuhan dia sekarang. Enggak ada urusan dengan itu. Tadi Anda mengakui nabi yang sama seperti Musa adalah Yesus. Ternyata dihalangi oleh ulangan 34 nomor 10. Berarti nabi yang sama seperti Musa itu sudah datang sebelum Yesus. Ya Yesus lah itu. Loh, tidak ada lagi nabi yang sama seperti Musa. Iya, Nah, berarti bukan Yesus dong. kubangkitkan berarti kan yang bangkit ini kan berarti dia entah tertidur dan meninggal dia itu kan dibangkitkan itu yang di 18 itu. Ulangan 18 Gue bilang ke itu. Dahi, kalau mereka ini mendengarkan kata dibangkitkan itu mereka berpikir dari kubar merangkak naik. Wah, itu maksud mereka itu Ya dibangkitkan. itulah pengertiannya dibangkitkan. Kecuali dibilangnya kukirim, iyalah berarti dikirim nabi baru lagi. Kan begitu. Betul. Kubangkitkan Selalu berarti begitu. dia sedang entah tertidur, entah meninggal, dibangkitkan. Ya itulah pengertiannya. Sama Makanya aku jawab, ya itu Yang- Yesus. Yang angka 3 Silakan, silakan Dahi. Silakan sama, Dahi. tadi kan setiap kata bangkit gitu. Kalau sama angka 3 mereka alergi angka 3 tuh. Sama dengan original teks. Alergi juga mereka, nggak mau juga. Iya kan? Kan yang saja Allah. sesuai pengetahuan saya aja, nggak usah apa. Kalau namanya belajar juga belum paham juga ini tentang Alkitab ini semua kan, lagi pembelajaran. Kalau kubangkitkan kan pas jawabnya itu. Kalau yang sama seperti Musa, berarti kita lihat apa mujizat Musa yang paling besar. Mujizat Musa yang paling besar apa? Keajaibannya. Aku belum paham soal itu, yang aku jawab soal tema ini aja ya. Iya, kan yang sama seperti Musa. Kita lihat apa mujizat Musa yang paling besar. Belum sampai saya ke situ. Apa yang dilakukan Musa ketika dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir? Belum paham saya sampai situ, Bang. Membelah apa dia?
Membelah laut. Membelah laut. Yesus membelah laut nggak? Iya. Yesus membelah apa? Membelah durian apa membelah laut? Waktu saya menjawab itu, saya masih awam ini, orang awam baru Ya. paham agama ini. Sesuai tema aja lah. Iya. Iya, kita enggak boleh maksa beliau. Iya. Oke, kita ada pendeta Halo. nggak di bawah? Pendetanya, kok ini jemaat ini, jemaat. Kita cari pendeta dulu ya. Ada nggak pendeta di bawah? Udah malu kau Juma. Buka dulu maskermu Juma. Mulai ribut lagi dengan masker nih orang. Gimana Coba, dong coba. teman-teman? Enggak, buka dulu Boleh, masker. Oh, biar ku buka dulu. Buka kamera dong. Halo saudara Justin, Ya, halo. silakan buka kameranya bang. Hah? Silakan. Silakan buka kamera. Oke. Bagaimana? Jangan merokok bang, kena pelanggaran nanti. Aman. Iya. Silakan jelaskan ulangan 18 ini. Boleh? Tidak, yang saya mau tanya tadi, yang mau bahas tadi apa? Musa sama siapa? Tuhan. Nabi Musa sama? Iya. Ulangan 18. Siapa yang sama seperti Nabi Musa ini? Nabi Musa ya Nabi Musa lah, nggak ada yang sama. Waduh. Dalilnya Tuhan mengatakan aku akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa. Ya karena itu kan mujizat dari Tuhan juga. Kalau Nabi Musa nggak ada mujizat dari Tuhan, ya dia nggak bisa juga bikin mujizat kayak gitu. Itu kan semuanya dari Tuhan juga. Iya, makanya yang datang itu utusan Tuhan yang sama seperti Musa. Iya, karena itu kan mujizat dari Tuhan semua itu. Kalau Nabi Musa Iya. kan nggak ada Tuhan, kan nggak mungkin dia bikin mujizat belah lautan segala macam. Kan nggak mungkin. Iya. Nah Tuhan menubuatkan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa. Itu siapa nabinya? Tidak, saya tanya dulu nih. Waduh. Influenza juga. Hah? Situ ngomong pintar tapi comot ayat Alkitab ini satu ayat terus bikin narasi. Jadi maksudnya saya Anda harus baca satu Bible di sini maksudnya. baca dari ayat 1 sampai terakhir semuanya kau baca baru kau paham. Waduh. Jangan comot satu ayat baru tahu ini, itu kan nggak masuk juga. Waduh. Saya turun di sini bang, karena saya sudah paham Bible. Hah? Saya sudah paham. Bible mana? Kau punya penjelasan itu banyak yang ngawur, sosok tahu tentang Kristen, tentang Katolik. Karena bertentangan dengan kepercayaanmu. Ya. Kau bilang saya ngawur karena bertentangan dengan dogma. Situ kan menganggap kau punya kepercayaan itu paling benar. Harus. Ngapain saya masuk Islam kalau saya tidak meyakini agama saya paling benar? Ya, saya punya keyakinan juga paling benar. Ya udah, mari kita uji. Sekarang saya tanya, Musa membelah lautan, Nabi Musa membelah lautan itu menyelamatkan bangsa apa? Katanya agamamu, kenapa kau bawa agama Yahudi, Cak Ayu? Agamamu dong. Membelah lautan itu menyelamatkan bangsa apa?
Itu iman saya juga kalau itu. Iya, itu. Agamamu, agama Kristen dong kau bawa. Ngapain kau bawa agama Menyelamatkan Yahudi? bangsa Israel kan, kenapa sekarang kalian musuh sama Israel? Ya Allah ya Karim. Kenapa lari ke sana, Cak Ayu? Justru kalau ini kita nggak musuhan. iya. Nggak musuhan. Justru Anda itu harus berpikir, kenapa Tuhan mau dibunuh oleh orang Israel, tapi kenapa kau kemudian menjilat pantat orang Yahudi? Ayo, kutanya dulu kau. Yang kau punya agama dan sama-sama dan kau punya keyakinan itu saja, korupsi uang dari gereja pergi umroh. Itu maksudnya apa? Halal apa haram itu? Korupsi uang dari gereja pergi umroh, kok bisa? Gimana ceritanya? Nyambungnya di Kau mana? bacalah berita itu pegawai BNI itu. Politik ini orang ini suka politik, salah komal. Hah? Kenapa orang Islam korupsi uang gereja, kok bisa? Baca berita, makanya kau Gimana ini pintar ceritanya tapi umat bodoh. Islam? Pasal Umat pintar tapi Islam bodoh, korupsi uang kau. gereja itu gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Lucu juga ini teman-teman. Halo saudara, ini siapa nih? Saudara Bastian. Selamat malam. Loh, kok hilang? Hilang dia, nggak sanggup dia bang. Dia bilang, aduh kita jadi rujak ini nanti kalau di sini. Jangan kejang-kejang saudara kalau naik ke sini. Santai aja, kita diskusi yang baik aja. Diskusi kita relax. Ini kesempatan kalian melakukan pemberitaan Bible ke seluruh makhluk nih. Nah, sampaikanlah Biblemu itu. Halo saudara Sitorang. Malam. Dari Katolik Protestan? Ya, Kristen. Baik. Bisa enggak dibuka maskernya? Bisa Kenapa ribut dengan masker? Kenapa ribut dengan masker? Silakan Gimana, bang. Bang Juma, sehat? Sehat bang, sehat. Makasih. Ini ulangan 18 nomor 18 menurut abang siapa yang menggenapi di situ? Gini Bang, sebelum kita bahas ulangan 18 ayat 18 itu kan, kalau Abang menanyakan untuk agama Kristen, itu nggak bisa masuk akal Abang itu, karena Abang nggak pernah mempelajari agama Kristen. Jadi bukan karena memang nggak masuk akal. Pernah mempelajari. Nggak, gini loh, walaupun kami bilang keyakinan kami itu, Abang pun nggak ngerti-ngerti di situ karena Abang belum pernah belajar di agama Kristen itu. Saya baca Bible. Abang itu. Saya baca Bible Iya, bang. Abang ini dengar dulu Bang. Abang baca Bible itu bisa, tapi mengartikannya itu nggak bisa Bang karena Abang nggak agama Kristen. Lah, jadi percuma abang kan yang kasih tertulis tahu. di situ, yang tertulis di situlah yang dipahami, jangan doktrin. Iya, di situ Abang buat topiknya ulangan 18 ayat 18. Di situ ditulis apa di situ, Bang? Waduh. Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa. Tuhan akan menaruh firman-Nya. Coba ditunjukkan dulu di mana apanya. Ulangan 18:18. Iya, coba ditunjukkan dulu di mana itu. Ulangan 18:18, Bang. Iya, ditunjukkan di Bible itu. Baca aja Ada Bang, Bible di situ? Alkitab doang. Enggak. Gini loh. Abang di situ buat topik ulangan 18 ayat 18. Coba tunjukkan dulu apa isinya. Isinya itu tadi yang saya bacakan. Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, di mana Tuhan akan menyimpan firman-Nya di dalam mulut nabi tersebut. Barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibasmi, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan. Tuh, pertanyaannya, siapakah nabi yang sama seperti Nabi Musa ini? Silakan. Yang sama-sama Nabi Musa kan terakhir. Ya, terus? Ya enggak ada lah sama-sama dia. Gimana ini?
Aku akan mengutus. Tuhan lo yang mengatakan itu. Berarti ada nabi yang diutus kepada Bani Israel yang sama seperti Nabi Musa. Gini loh bang, kalau saya terangkan sama abang itu nggak masuk akal abang. Ya karena memang Sedang penjelasan Anda tidak masuk agama. akal. Gini loh bang, abang bahas itu masalah agama Kristen di sini media itu bakalan pertentangan bang. Mendingan gini lah bang, abang bahas agama abang, terangkan sama umat abang. Kalau namanya seorang ustadz atau ustadz lah, istilahnya apa abang, itu seharusnya abang di situ, jangan diapakan ke agama lain, agama abang gitu. Agama saya datang belakangan membahas agama yang lalu-lalu. Enggak gini loh bang, kita bahas pun masalah agama ini, kita bahas itu nggak masuk akal abang. Karena Saya- memang nggak abang masuk bahas akal. Agama abang sama saya nggak masuk akal karena saya nggak pernah aja belajar gitu. Beda. Kalau saya belajar tapi nggak masuk akal. Yang nggak Contoh. masuk akal abang. Contoh, Nggak, contoh, gini, Bang. contoh. Manusia melahirkan Tuhannya. Masuk akal nggak itu? Iya manusia apa? Manusia ada dua jenis. Mati dia. Manusia Hawa dan Adam yang melahirkan siapa? Adam yang melahirkan. Karena abang bilang manusia ini melahirkan. Ya manusianya siapa? Kaum wanita kah? Kawin apa? Cowok kah? Kan itu. Masuk akal nggak ada manusia melahirkan Tuhannya? Tuhan itu, bang, sebelum apapun di situ Tuhan kami itu udah Itu kan lahir. Anda saja tidak masuk akal buat Anda kan, apalagi saya. Kan aku bilang sama abang, dikasih tahu kami pun agama kami sama abang nggak masuk akal abang. Iya, Karena abang itu abang aja nggak bisa paham. Masuk akal Ini aja lah, tidak? Bang. Ada manusia melahirkan Ini aja Tuhan, lah, masuk Bang. akal nggak? Bingung Nah. sendiri kan? gini aja lah bang, jangan dulu kita bahas agama ya kan gini. Nah, jadi nggak usah dulu kita bahas agama. Jadi kita Gini mau loh, Bang. bahas apa ini? Harga cabai. Bang, gini loh. Sampai kapanpun titik ketemunya itu abang bahas agama Kristen sama agama Islam nggak ada ketemunya bang, karena sama-sama nggak Memang sama bukan mau belajar. dipertemukan. Karena perbedaan itu ada bang. Memang bukan mau dipertemukan karena memang nggak pernah ketemu antara hak Nggak dan batil, dipertemukan, nggak mungkin dibahas-bahas. ketemu. Tapi Pokoknya, batasan abang di sini- antara kebenaran dan kesesatan itu ada, dan batasan itu pasti ketemu batasannya. Ini yang benar, ini yang salah, ketemu dia beririsan gitu loh. Jadi abang belajari di agama Kristen itu salah ya. Agama Kristen saya pelajari salah ketika dikatakan Tuhan itu mati, salah lah. Masa Tuhan mati? Tuhan kami nggak mati bang. Jadi yang dibunuh, yang disalib itu siapa? Bang, sebelum lahir pun ke dunia ini Tuhan kami udah didapatkan itu udah harus mati, siang nggak lari dia dari tanggung jawab dia. Tadi katanya nggak mati, sekarang harus mati. Mana yang betul? Kan aku bilang bang, gini loh bang, Tuhan kami nggak mati, nggak mati, Lalu yang mati disalib siapa? hidup dia bang. Yang mati disalib siapa? Dia mati bangkit lagi. Yang mati Bang? kata masuk akal nggak Tuhan mati? Gak ada mati Tuhan kami bang, makanya aku bilang aku kasih tahu pun sama Nggak abang, ada abang mati nggak Tuhan masuk kami. akal. Jadi yang mati disalib siapa? Bang, kalau itu terus pertanyaan abang, saya bilang pun sama abang, nanti saya bilang ini ada nanti pengkhianatan agama. Jadi gini bang, Anda mengatakan Tuhan Anda tidak mati, tapi Yesus mati di tiang salib, dan itu Tuhan Anda. Berarti Tuhan Anda mati. Enggak, Anda masuk akal bukan? Enggak masuk akal. Masuk ke akal Anda saja tidak, apalagi ke akal saya. bang, saya nggak bilang agama saya nggak masuk akal saya, tapi abang ku sampaikan pun itu agama kami, abang gitu nggak masuk akal. Kami Ya, terangkan pun karena abang memang nggak tidak masuk akal. Makanya saya tanya, masuk tidak di akal Anda Tuhan mati? Nah coba dulu ku tanya saya sama abang,
kasih tahu dulu tentang agama abang sama saya. Pasti saya nggak masuk akal. Saya bilang tetap kayak Oke. nggak masuk akal. Oke. Di dalam agama saya Tuhan itu satu. Masuk akal nggak? Iya, Tuhan itu satu. Tuhan Itu masuk satu. akal. Itu masuk akal. Itu masuk akal. Kan ku bilang Itu masuk akal. sama abang, Tuhan kami pun satu, tapi dia Tiga. tunggal. Itu tidak satu itu. Itu tidak satu itu. Itu tidak satu. Makanya aku bilang sama abang, saya terangkan pun agama saya, abang nggak masuk akal. Iya, karena memang Tuhan ajaran Anda nggak masuk akal. Bagaimana mau masuk di akal? Masuk angin iya. Bang, gini aja lah bang. Coba saya tanya, pasti abang turunkan aku karena abang nggak bisa jawab ini. Ya Allah ya Karim. Sudah aku tanya dulu sebelum kita bahas agama ini, aku tanya dulu abang. Pasti abang turunkan aku karena abang malu. Silakan. Abang tamat sekolah enggak? Iya, Sampai kelas berapa? sampai kelas berapa? Sampai kelas 3. Iya, kelas 3 apa? SMP, SMA? SMA. Oke. Nanti saya jawab nanti pertanyaan abang sesudah abang bisa jawab ini. Kalau memang abang tamat SMA, coba sibukkan dulu yang kelima itu butir Pancasila. Coba. Kalau memang abang Jadi begitu. Aduh, parah nih, parah. Parah saudara-saudara. Saya bilang, coba Bang Juma tanya sama saya, pasti nggak masuk akal. Bang Juma tanya, Tuhan itu satu. Iya, benar ya, masuk akal itu. Kok menurut dia Tuhannya ada tapinya, tapi 3. Lari ke Pancasila. Halo, selamat malam. Pancasila. Halo juga Bang, dari mana? Malam Protestan, Katolik? Saya seorang Kristen. Oke. Bagaimana Anda menyikapi nubuatan Ulangan 18:18 ini, Bang? Oh, Ulangan 18 ayat 18 itu Iya. itu di mana itu seperti yang sudah tertulis itulah, ya kurang lebih seperti begitu yang sudah tertulis seperti itu. Tapi menurut emangnya yang salahnya di mana Bang kalau ayat itu tertulis seperti itu? Kalau Nggak ada yang abang salah. salahnya di mana? Tidak ada yang salah, cuman siapa yang menggenapi nubuatan tersebut? Siapa yang menggenapi nubuatan tersebut? Iya. Ya kalau maksud saya itu kan di mana seorang muda yang tercatat di situ, yaitu setelah Musa kan Yosua yang datang sebagai nabi setelah Musa. Ya. Yang kembali lagi ke ayat yang Abang bilang. Iya. Mana yang Keluaran 30 ya, Ulangan 30 ayat tadi 10. Iya. Itu ditujukan ke Yosua sebenarnya. Nabi yang berikutnya kan Yosua itu, yang dimana Allah menaruh firman yang sama kepada Musa itu, dinyatakan juga sama kepada si Yosua. Kurang lebihnya tujuannya ke situ. Jadi dia nggak kemana-mana itu. Itu tujuan dimana orang bilang tongkat itu yang sudah dikasih ke Musa diberikan juga tongkatnya itu kepada Yosua. Ya, seperti itu. bukan Jadi Yesus dia ya? kemana-mana itu Bang ya, karena sampai pemahamannya melebar ke mana-mana tidak. Tapi itu tujuannya Iya. tongkat yang sudah dibawa Musa. Saya diserahkan kepada Yosua. Saya ikuti irama teman-teman Kristen yang mengatakan itu Yesus. Jadi bukan Yesus ya, yang sama seperti Musa. Yesus, kalau Yesus itu kita tahu masih jauh kan, perjanjian lama ke perjanjian baru kan
masih jauh kan? Ya. Jadi ini selanjutnya itu berarti Musa, habis itu Yosua. Nah, itu yang dekat-dekat, jarak dekatnya aja. Berarti bukan Yesus. Ya, kalau menurut saya itu Yosua, lebih ke Yosua. Mantap. Bukan Yesus. Udah 2. Nah, ini harus Anda ajarkan pendeta Esra Soro. Kalau sampai di situ, apa yang salah di situ sebenarnya kalau di situ? Pendeta Esra Soro mengatakan nabi yang sama seperti Musa itu Yesus. Begitu juga Kristen yang lain. Nabi yang sama seperti kalau mau disamakan, ya kalau Yesus juga bisa disamakan dengan nabi-nabi yang lain. Yesus itu beda dengan nabi-nabi yang lain. Dia bukan saja nabi, tetapi dia guru, nama Tuhan kan. Tuhan itu bisa jadi guru, bahkan dia jadi hamba. Bahkan dia mengajar kita untuk menjadikan dirinya itu sebagai hamba. Dia sendiri mengatakan sebagai sebagai hambanya Allah kan. Bahkan dia bisa jadi anaknya Allah. Kalau jadi dia bisa jadi raja. Kalau jadi kodok Bahkan dia bisa menjadi raja. Jadi beda nabi-nabi dengan yang lain, dengan Yesus itu beda sekali tuh. Posisi Yesus nggak bisa disamakan dengan nabi-nabi yang lain. Itu maksudnya. Oke. Berarti kesimpulannya Ulangan 18 nomor 18 ini tidak kena kepada Yesus kan? Iya, kalau menurut tahapannya itu memang jatuhnya ke Yosua. Habis selanjutnya itu Yosua tahapannya kan, Berarti yang dekatnya, masih sampai ke Yesus. Tahapan dekatnya. Sampai ke Yesus nggak Ulangan 18 itu? Bicara mengenai kuasa, kalau bicara mengenai kuasa, mujizat itu Yesus lebih dari itu. Yesus lebih dari Musa. Berarti Kalau kuasanya itu mujizat. Apa yang bisa buat kuasa itu lebih dari nabi-nabi yang lain? Ya, karena berpatokan ke yang tadi, Yesus lahir dari lahirnya sampai berkaryanya hingga mati bangkitnya beda dengan nabi-nabi yang lain. Berarti sempat mati ya? Itu jadi dia bukan sebatas itu. Itulah jati diri ketuhanan di dalam pribadi Yesus. Tapi kalau patokannya dia mati dan bangkit itu adalah yang hebat dibandingkan nabi-nabi yang lain, ada beberapa nabi yang tidak merasakan maut. Lebih hebat dari Yesus, Nabi Elia, terus Henok. Mereka nggak merasakan namanya maut. Nabi-nabi, iya, makanya saya bilang kan, patokannya dari lahir bang, patokannya dari lahir. Kalau yang lain itu kan keterbatasannya ada itu, tapi Yesus memang nggak terbatas, kekuasaannya itu nggak terbatas. Nabi-nabi lain kekuasaannya itu terbatas, tetapi Yesus itu spesial, beda karena di kekuasaannya terbatas dari lahir dalam pelayanannya hingga itu memang itu yang membedakan Nabi. Jadi dia nggak hanya berpatokan di dalam sebatas nabi, bukan, tapi dia lebih dari itu. Dia kan Tuhan, kan lebih dari nabi, begitu loh. Iya. Pelayanan Yesus itu selama 3 tahun apa yang hebat di sana? Yang hebat, kalau menurut iman kita, di mana yang paling hebat satu anugerah Tuhan, itu kehebatannya Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan, di mana Dia membawa pribadi masing-masing manusia untuk kembali percaya kepada Allah, kembali kepada Tuhan. Itu satu kehebatan yang luar biasa, anugerah yang terbesar itu. Lain dari mujizat-mujizat yang lain itu hal-hal kecil lah, itu nggak dihitung itu secara mata rohani itu nggak masuk hitungan-hitungan yang hebat, tidak. Tapi gimana seseorang dibawa untuk lebih mengenal Allah, itu yang lebih spesifik kehebatannya. Tapi setahu Karena saya mujizat dan lain-lain itu hal-hal kecil bagi Tuhan. Bagi Tuhan itu hal-hal yang bagi manusia mungkin hebat kan, tapi bagi Tuhan itu hal-hal yang sederhana sebenarnya.
Tapi yang kalau paling hebat ini, itu Bang. gimana seseorang bisa mengenal Allah, bisa membawa dirinya mengenal Allah, mendekatkan diri Oke. kepada Allah, itu yang lebih Oke. hebat. Nah, gantian kita ngomong Bang ya. Kalau Yesus itu mengajarkan mengenal pencipta langit dan bumi, maka orang itu tidak akan jadi Kristen. Orang itu akan menjadi Yudaism. Karena Yesus mengajarkan kembali kepada Torah, menyembah hanya kepada Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Abraham. Itu ajaran Yesus yang ada di Bible. Tidak pernah Yesus mengajarkan untuk menjadi Jadi Kristen. kita nggak patokannya ke satu ajaran. Ajaran Yesus kan terlalu banyak. Bahkan kalau mau ditulis sebenarnya Alkitab nggak sanggup untuk menampung kebenaran-kebenarannya itu kan. Ini Lalu dengan besarnya saja yang lalu dipisahkan di dengan situ. Anda menjadi Kristen itu yang ngajarin Anda menjadi Kristen siapa? Patokan itu Bang. Kita nggak hanya pakai Ya, satu yang patokan mengajarkan itu. Anda Ada menjadi banyak. Kristen, menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, ibadah Minggu, Natalan itu siapa? Ini abangnya lari kemana nih ya? Ini sudah kemana nih arahnya? Enggak kan tadi Anda mengatakan pengajaran Yesus luar biasa. Tapi kalau pengajaran Yesus luar biasa, kenapa Anda justru lari jadi Kristen? Kan Yesus tidak pernah ngajarin Kristen itu. Justru lari ke Kristen. Ya kan Yesus tidak pernah ngajarkan. hal itulah. Tapi halnya sama dengan kepercayaan abang juga kalau pertanyakan hal itu. Nanti bolak-baliknya sama juga dengan kepercayaan abang nantinya. Nah, tadi kan Anda membawa keistimewaan Yesus. Anda membawa Wah, nanti kita bahas lagi keislaman. Nah, begitu loh. Maksud saya begitu. Enggak, tadi Anda kita fokus mengatakan abang mau fokus ke pelayanannya atau ke Kristenannya atau ke Islamannya atau apa begitu? enggak, Bang. Boleh dengar saya? Ya. Oke. Anda tadi mengatakan Yesus itu luar biasa pelayanannya terhadap orang, membawa orang-orang jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan, kan itu tadi Anda katakan. Tapi kenapa Anda jadi Kristen gitu loh? Yesus tidak pernah mengajak Bani Israel jadi Kristen. Yesus. Oh itu, jadi maksudnya abang ingin Yesus nggak bisa diikuti begitu? Iya. Lah, kalau Anda mengikuti Yesus, Anda nggak jadi Kristen, abang. Kalau kita mengikuti Yesus nggak jadi Kristen gimana sih? Justru karena kekristenan itu lahir dari dasarnya itu Yesus itu. Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Di mana? Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Di mana? Kekristenan itu lahir di mana kita berdiri atas dasar pelayanan Yesus. Abang paham? Nah, di mana Yesus? Pelayanannya Yesus. Di mana Yesus mengajarkan menjadi Kristen, abang? Di mana? Sama dengan abang menjadi Muslim berdiri di atas pelayanan Muhammad. Nah, itu kurang lebihnya sama. Jadi kita Kristen berdiri di atas pelayanan Yesus, abang berdiri Muslim berdiri di atas pelayanan Muhammad. Enggak nyambung orang ini, enggak nyambung. Yudaism itu berdiri di atas ajaran Nabi Musa karena mereka mengikuti Nabi Musa. Tata cara, rutinitas ibadah, teknik bertuhan, cara menyembah Tuhan diajarkan Nabi Musa. Pengikutnya disebut Yudaism. Iya kan? Nah, Yesus Anda katakan Anda mengikuti Yesus. Di mana Yesus mengajarkan kekristenan? Yesus nggak mengajarkan kekristenan itu, justru kekristenan itu dasarnya dari Yesus. Ya sudah. Yesus itu mengajarkan kebenaran. Sudah berarti kebenaran. Jadi yang kita ikuti adalah kebenarannya. Yang kita jadi dasar kita adalah kebenaran yang ada dalam Yesus itu loh, Bang. Jadi itu yang menjadi dasar. Baik. Yesus mengajarkan menyembah dirinya atau menyembah Elohim? Yesus mengajarkan menyembah dirinya atau menyembah Elohim. Yesus mengajarkan menyembah Allah lewat dirinya. Loh, gimana ceritanya gitu? Iya.
Ada ayatnya di mana Yesus menyatakan bahwa tidak ada satupun yang datang kepada Bapa selain melalui saya, melalui Yesus itu sendiri. Di mana ayat yang juga menyatakan bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi tidak ada satupun manusia yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui pribadi Yesus. Jadi orang yang mau datang melalui di situ surga kepada Bapa melalui di sana yang dimaksud. Dan Yesus bilang yang datang kepada Allah di luar Yesus, yang datang kepada Allah di luar Yesus itu adalah pencuri dan pembunuh. Jadi orang yang datang kepada Allah di luar Yesus adalah pencuri dan pembunuh. Iya. Oke, baik. Dengarkan saya, Bang. Melalui Yesus maksudnya apa? Melalui menyembah Dia atau melalui ajaran Dia? Melalui Dia, yaitu di mana karakter Kristus yang ada dalam diri Yesus, di mana karakter pribadi Allah yang ada dalam diri Yesus, di mana ada kebenaran. Berarti Anda tidak melalui ajaran Yesus, tetapi Anda melalui tubuh Yesus. Anda sampai kepada Bapa melalui tubuh Yesus. Dengan Anda menyembah tubuh Yesus, Anda menganggap Anda bisa sampai ke Bapa Elohim. Bukan begitu. Yang dimaksud Yesus di sana melalui Yesus ada melalui. Yang di mana orang bilang yang namanya jalan, yaitu kita harus ikut jalannya itu, Bang. Allah sudah berfirman itu jalan. Oke, baik. Jalan yang dilalui Yesus itu mengajarkan Taurat atau mengajarkan surah-surah Paulus? Dia datang, Yesus sendiri yang mengakui, menyatakan bahwa Dia datang bukan untuk meniadakan satu dari hukum Taurat, tetapi Dia datang untuk menggenapi. Bahkan semua hukum Taurat itu tidak berlaku dalam pribadi Yesus. Dialah kebenaran itu sendiri, Dialah Allah itu sendiri. Wah, jadi kacau ini. Kacau. Anda kacau. Yesus, kacau apa, Bang? Maksudnya Yesus itu datang, Dia katakan bahwasanya Dia mentaati seluruh perintah Bapa. Iya, makanya saya bilang tadi kan, Dia datang, Dia sendiri menyatakan dan mengaku itu. Dia menyatakan bahwa Dia datang bukan untuk meniadakan satu atau mau meniadakan hukum-hukum Taurat itulah, tapi Dia datang untuk menggenapi. Oke. Kalau digenapi hari ibadah Sabat itu menjadi apa setelah digenapi? Hari apa dia? Kuduskan dan sucikanlah hari Sabat kan? Iya. Setelah digenapi berubah menjadi hari apa? Setelah digenapi berubah menjadi hari apa? Emangnya berubah jadi hari apa, Bang, menurut Abang? Kalau saya lihat di gereja kan hari Minggu. Hari Minggu, ya. Terus masalahnya? Kenapa bisa ke hari Minggu? Kan hari Sabat. Ya sesuai kalender Indonesia kan? Ya Allah. Katanya tadi Yesus yang jalan, kok jadi sekarang kalender Indonesia yang jalan? Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui kalender Indonesia, begitu? Tadi katanya Yesus. Maksud Abang gimana sih? Sabar. Maksud Abang gimana? Yesus mengajarkan kemudian jangan meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil. Tidak boleh. Siapa yang meniadakan Torah meskipun yang paling terkecil tempatnya neraka. Kata Yesus, Matius 5:19. Ya, tahu nggak hukumnya orang yang kurang lebih masih sama dengan. Tahu nggak hukumnya orang yang meninggalkan kekudusan hari Sabat itu? Dibunuh. Keluaran 31 nomor 14. Nah, kenapa Kristen menjadikan hari Sabat hilang? Benar. Kenapa Anda merubahnya menjadi Minggu? Ikut siapa? Tapi begini, Yesus datang itu juga Dia ditolak oleh bangsa itu karena ada pernyataan-pernyataannya yang menentang budaya mereka kan. Ya, kita lihat ada beberapa kejadian yang dimana budaya manusia tidak pernah sama dengan
budaya yang dari surga. Yang surga nyatakan itu tetap surga, tetapi itu makanya budaya manusia ini tidak sesuai dengan budaya surga. Kenapa? Saya bilang kenapa begitu, karena Yesus Ya, itu waktu budaya menyembuhkan mingguan, orang budaya pada mingguan hari itu. Sabat, itu kan budayanya dilarang. Budaya mingguan, Budayanya budaya kan tidak dilarang. sunat, budaya makan babi, budaya Natalan itu bukan budaya dari Tuhan itu. Itu budaya dari manusia. Jadi itu kan budaya. Halo. Mingguan budaya. itu budaya siapa? Mingguan itu budayanya siapa mingguan? Enggak, kita jangan ke situ dulu, Bang. Maksudnya ke kejadian itu. Kejadian yang itu dulu. Itu kan kejadian itu dulu, Bang. Tadi Anda mengatakan jadi di mana Anda menjadikan budaya Yesus. ini- Di mana, Bang? Tadi Anda katakan Yesus jalan. Betul? Iya. Nah, Yesus mengajarkan Sabat atau Yesus mengajarkan Minggu? Nah, itu yang saya bilang tadi, abang nggak paham maksud saya itu karena begitu ya. Maksud saya tadi awalnya kan dia datang bukan meniadakan. Iya, satu dari nggak usah ke situ, itu kan bahasa pelintiran aja itunya untuk menutupi kelemahan kamu. Sekarang Yesus mengajarkan Sabat atau Minggu? Bukan pelintiran loh. Ini kebenaran yang saya sampaikan, Bang. Itu bukan Iya, pelintiran, ini kebenaran yang saya sampaikan. sekarang Kenyataan penggenapan yang Taurat. dalam Sekarang penggenapan dalam Taurat Alkitab. itu Sabtu atau Minggu? Penggenapan Sabtu atau Minggu? sesuai dengan hitungan harinya bangsa pada saat itu ya sudah pasti hitungannya jatuhnya kan ke Minggu. Iya. Itu bangsa mereka kan, hitungan harinya mereka kan. Ada. Parah ini, parah. Jadi sebenarnya, dengarkan saya. Sebenarnya agama saudara itu hanya memakai nama Yesus, memakai terjemahan kitabnya Yahudi untuk melanggengkan ajaran Romawi Yunani kuno. Itu. Ya, tapi sebenarnya begini, Pak. Sebenarnya begini, Yesus datang itu untuk menggenapi hukum itu kan. Jadi di mana ada hukum-hukum yang betul-betul hukum kan itu pada perjanjian lama kan. Nah, tapi Yesus sekarang menyatakan hukum yang dari surga, hukum yang betul-betul benar, di mana hal-hal itu sudah digenapi oleh Yesus. Bahkan ada yang menyalahkan Yesus di saat dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, mereka mempertahankan hukum itu kan? Mereka mempertahankan hukum itu. Tetapi Yesus menyatakan bahwa inilah yang sebenarnya. Inilah maksud dari hukum itu. Inilah maksud tujuan dari hukum Taurat itu. Nah, jadi kita bukan saja sebatas patokan kepada hukum itu, tetapi hukum itu yang kadang menjadi ikatan bagi manusia. Tetapi sebenarnya itu hukum itu bukan menjadi ikatan, tetapi dia menjadi satu kunci di mana yang harus kita lakukan. Jadi masa hari Minggu orang mau mati, orang mau meninggal, orang yang minta tolong kita nggak bisa tolong, kan mustahil. Yesus menjelaskan bahwa kita punya hak untuk menolong, kita punya hak untuk membantu. Jadi hukum itu tidak mengikat. Hukum itu boleh ada tetapi tidak mengikat. Jadi Yesus mematakan maksud dari hukum seperti yang dilakukan pada hari Sabat itu yang maksudkan. Tadi katanya menggenapi. Mereka mempertahankan hukum, tetapi Yesus bilang maksud hukum itu seperti ini. Kamu bukan cuma tidur pada hari Sabat, kamu bukan saja istirahat atau berdoa, tikam lutut, tikam testa, tetapi yang kamu lakukan adalah menolong orang, yang kamu lakukan adalah membantu orang, yang kamu lakukan adalah kebenaran-kebenaran dan kebaikan-kebaikan. Itu yang dimaksudkan dengan hukum itu. Itu yang Yesus jelaskan lewat sikap dan hidupnya. Jadi menurut saudara, menggenapi itu dari Sabtu ke Minggu, gitu.
dia menggenapi itu, dia menggenapi hukum-hukum itu, di mana hukum menyatakan seperti ini, lalu manusia dengan keterbatasannya menafsirkan dan menganggap sebatas itu, tetapi Yesus bilang itu bukan sebatas itu, tetapi seluas ini hukum Taurat itu. Hukum Taurat itu bukan sebatas itu, tetapi seluas ini. Nah, itu maksud saya, abang bisa paham kan maksud saya? Hukum Taurat tidak sebatas itu, tetapi seluas ini loh. Itu yang Yesus tawarkan. Seluas hari Minggu makan babi gitu. Ketika Torah mengatakan jangan makan babi, maka diperluas menjadi makan, gitu maksudnya. Nah, abang menyampaikan hal itu di dalam firman, kita diajarkan bahwa apa yang kamu makan hendaklah kamu makan dan kamu berbahagia dengan itu. Apa yang tidak kamu makan jangan sampai kau mengejek, derek. Nah, seperti itu. Jadi abang sudah salah dalam pandangan kita, abang sudah salah itu kalau dalam bahasa seperti itu. Dalam pandangan Nabi Yesaya dibakar di api. Jadi kita pertahankan, maksudnya apa yang kita makan atau apa yang kamu makan, jangan sampai kita membahas itu bang, atau mengejek atau bercanda dengan kebodohan itu. Tidak, itu dilarang dalam firman semua. Tetapi Itu apa yang kita lakukan? Itu kata-kata Paulus itu. Menafsirkan segala ayat, tapi kita melakukan kebodohan-kebodohan itu. Coba kita buka ya Yesaya 66. Saya belum 66 akhi. Iya, 66 data 15-16. 15. Tuhan akan datang dengan api, akan membakar hangus. Dengan api akan membakar daging babi, tikus dan binatang jijikan lainnya. Jadi Nabi Yesaya sudah mewanti-wanti bahwa kalau kalian makan babi, kau akan dibakar di api neraka. Kitab Imamat juga bilang, khazir tamehul akhem, babi haram itu bagimu. Jelas dari kitab Taurat dan kitab para nabi, dari hukum Taurat dan dari perintah para nabi bahwa babi itu keras dilarang begitu. Lanjut akhi. Iya. Bagus. Saya mau tanya dulu. Itu benar. Saya mau tanya dulu saudara. Tapi maksud saya sama dulu. Apakah ada makanan yang haram, yang pernah haram untuk Kristen dari Tuhan? kalau di catatan perjanjian lama ada yang haram. Itu untuk Yahudi. Saya nggak tanya untuk Yahudi. Untuk Kristen, apakah Tuhan pencipta dan bumi pernah menurunkan aturan haram kepada Kristen? Oh, kalau hal itu kita patokannya ke Kejadian 1 ayat berapa itu ya? Pokoknya itu aturan untuk Yahudi, saudaraku. Saya tidak tanya Yahudi. Jadi kita berkuasa atas semua itu. Jadi baik hewan, tumbuh-tumbuhan. Bicara kita sendiri. Berkuasa atas hal itu. Saya tidak tanya kitabnya Yahudi, saya nggak tanya. Kalau saudara-saudara kita Yahudi memang aturannya ketat. Yang saya tanya Kristen, orang Roma Yunani. Ada nggak Tuhan pencipta dan bumi pernah menurunkan aturan haram kepada mereka, orang-orang Roma Yunan? Ya, abang mau pisahkan, kita nggak bisa pisahkan hal itu bang. Nggak, jawab aja dulu. Pisahkan hal itu. Dijawab dulu. Enggak. Ada nggak Tuhan pernah? Yang dipisahkan abang. Ya, kalau menurut kepercayaan kita itu nggak satu hal yang nggak bisa dipisahkan loh. Bagaimana saya mau menjawab sesuatu yang abang pisahkan? Kalau begitu tolong tunjukkan di dalam Taurat bahwa Taurat itu diwahyukan untuk orang Roma Yunani. Silakan. Pandai, so tahu. Tunjukkan di dalam tunjukkan di dalam Taurat bahwa Taurat itu ditujukan kepada orang Roma dan Yunani. Aduh, abang. Kita tadi katanya nggak bisa dipisahkan. Satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Kita kalau melihat sejarah, itu abang sejarah apa? Sejarah apa? Sejarah apa? Kan? Coba tunjukkan dulu. Tunjukkan dulu di dalam kitabnya orang Yahudi, aturan main itu diperuntukkan juga untuk non-Yahudi. Ada? Sekarang saya jelaskan. Ada nggak dalilnya? Kurang lebihnya kita kembali ke sejarah. Ada nggak dalilnya kitabnya Yahudi itu diperuntukkan untuk non-Yahudi? Ada nggak? Kita kembali ke sejarah. Kalau ada tidak dalilnya?
Kalau hal itu kita kembali ke sejarah, Bang. Oke ya. Ada tidak Kalau hal itu dalilnya? kita kembali ke sejarah ya. Kalau sejarah Enggak, orang kalau hal itu Roma memang Yunani. sejarah. Beginilah kalau kita diskusi sama kerah. Nggak nyambung. Gak ada otak. Mulut. Kalau dia belajar tuh di dalam Taurat ada orang Yunani itu bahasa kunonya Yawan. Dari Togarma, Yawan itu Yunani itu. Diminta datanya malah bahas kayak orang kelaparan, orang takut kehilangan Susah perpuluhan. sih. Mereka nggak bisa berdiri sendiri seperti Al-Quran, punya landasan sendiri, punya teologi sendiri, punya nabi sendiri, punya pemahaman sendiri. Kalau mereka tanpa tanah, tanpa kitabnya nabi-nabi Israel, mati kutu mereka, nggak bisa apa-apa. Pincang semua, stroke. Iya, itu dia akhi. Maksud saya gini, mereka ini susah payah kan melakukan satu instrumen yang melanggar logika berpikir kita ketika kita baca Torah, ya kan? Contoh misalnya nih, contoh, Kristus telah menebus mereka dari kutuk Torah dengan jalan menjadi kutuk karena mereka. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Kan gitu. Nah, sama seperti Efesus 2:5. Coba kita dengarkan. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Maka mereka tepuk tangan tuh. Mereka tepuk tangan, hore! Kita tidak lagi diatur oleh makanan-makanan dan minuman-minuman. Dan hari raya. Kolose 2 nomor 16. Pertanyaan muncul. Memang sejak kapan Elohim membuat aturan haram kepada mereka? Wahai orang-orang Roma Yunani, jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Kan tidak ada. Jadi ada Yesus, tidak ada Yesus, mereka memang sudah bebas dari Taurat. Ada yang nggak bebas-bebas, perpuluhan nggak bebas itu. Ya itu dia. Perpuluhan diambil. Jadi mereka mau makan babi, mau makan anjing, ya silakan aja. Oh, nggak ada aturan kok kepada mereka. Tapi supaya ajaran mereka itu bisa laris, mereka mengambil terjemahan dari kitab Tanakh. Supaya mereka dipandang oleh orang Islam nih. Oh ternyata mereka ini orang-orang ya, pengikut agama Yahudi juga rupanya gitu. Gitu. Padahal sebenarnya nggak ada aturan buat mereka tuh nggak ada. Ada aturan tapi aturan dari Paulus. Tak ada hubungannya dengan Torah. Iya betul. Nggak nyambung. Iya, nggak nyambung. Nggak nyambung. Kalau mau makan babi makan aja, nggak usah dengan matinya Yesus, nggak usah kan. Yesus tak mati atau mati kan babi memang halal untuk mereka. Sebelumnya tidak pernah dikatakan, oh babi itu haram untuk orang-orang Roma Yunani, kan nggak ada. Begitu Yesus mati, mereka tepuk tangan, ore, babi sudah halal. Memang sejak kapan Tuhan mengharamkan babi kepada mereka? Kan nggak ada. Kitabnya Nabi Musa yang spesial untuk Bani Yakub. Nah, mereka bukan Bani Yakub. Masa babi haram juga untuk mereka? Aduh, kapan ini bisa makan babi? Memang siapa yang larang kau makan babi? Tuhannya Yahudi. Di mana dalilnya? Oh, ini untuk peruntukan Bani Israel saja. Kamu boleh makan babi, boleh. Kamu nggak dipandang. Kau nggak dipandang. Jadi jangan lagi kau jadikan alasan harus ada mati untuk membebaskan kalian melanggar Torah. Nggak usah. Ini akal-akalan aja mereka, ini akal-akalan. Ada yang marah di bawah. Halo Bang saudara Juma. Josan. Halo juga Bang Juma. Siap. Dari Saya mana? Katolik? Dari Kristen, Bang Juma. Siap. Ya. Silakan Bang. Cuman mungkin aku beda dengan Kristen yang lain. Jadi ini sekedar
Terima kasih udah dinaikkan Bang Juma, suatu kebanggaan lah buat saya. Jadi saya tiap hari kalau ada waktu luang pasti nonton ini live Bang Juma ya. Karena saya ini justru malah berpikir antara otak akal sehat saya dengan ajaran-ajaran saya ini kok selalu bertentangan Bang Juma. Mungkin nah itu. Jadi gimana ya Bang Juma? Malah cenderung ini tidak ada rekayasa sama sekali. Jadi saya setiap kali lihat Bang Juna ngomong secara dalil kenyataan, Bang Juma juga tunjukkan kalau Bang Juma ngomong A, Bang Juma pasti tunjukkan ini ada buktinya, ini ada dalilnya. Tapi giliran pendeta-pendeta kita yang naik ke atas ini, dia membawa paradigma ajaran yang enggak, maksudnya gini, yang selama ini kita pelajari memang seperti itu Bang Juma, yang selama ini kita terima dari bapak-bapak pendeta ini memang ajaran seperti itu. Tapi secara manusia, saya boleh jujur ini ya, malah saya kesannya bingung ini Bang Juma. Yang saya percaya ini benar-benar ajaran Paulus atau benar-benar ajaran Yesus, kan seperti itu. Di sini aja dari tadi sampai sekarang saya belum menemukan jawaban itu. Makanya ini yang harus saya percaya pendeta saya atau Bang Juma, kan seperti itu. Mungkin ada masukan Bang Juma. Iya. Allahu Akbar. Jadi gini Bang, saya tidak ingin merusak iman saudara. Enggak. Yesus sendiri yang mengarahkan. Apa kata Yesus? Kasihi Elohim. Iya, betul. Dengan akal. Akal budi. Kan harus akal tuh. Nah, iya. Sementara bagaimana mungkin orang bisa duduk di gereja bertuhan dengan pola akal? Cobalah. Besok Anda hari Minggu ke gereja, gunakan akal, duduk di depan pendeta. Ketika dikatakan Tuhan turun ke bumi, disusui oleh manusia. Nggak masuk akal sebenarnya. Nggak masuk akal. Berarti kita masih tetap duduk di bangku gereja, berarti kita menyalahi ajaran Yesus. Karena kita diminta untuk mengasihi Elohim dengan akal. Betul? Benar. Tinggalkan. Kalau dia sudah tidak bisa kita kasih dengan akal, tinggalkan. Betul. Jadi gini Bang, kita pun saking penasaran saya setiap melihat Bang Juma live ini, kita karena saya ingin mengikut Yesus ya, makanya saya belajar mau di internet mau di apa ini, yang kata Yesus itu yang seperti apa gitu loh untuk kita gitu loh. Setelah saya buka-buka, hampir 90% nggak ada kita suruh menyembah Tuhan, itu menyembah Yesus sendiri. Bahkan dalam film di setiap Natal itu kan diputarkan film untuk pengorbanan Yesus dan sebagainya. Memang benar-benar Yesus itu mengajarkan kita harus percaya kepada Allah, bahwa Dia adalah utusan. Tapi di sisi lain, setelah kita masuk firman-Nya bapak-bapak pendeta ini bikin pusing lagi buat kita. Loh, kok beda lagi seperti itu. Nah makanya ini saya ingin ikut Yesus atau ingat pendeta, saya juga mikir itu. Iya, sebenarnya gini abangku, kalau kita berbicara tentang hal ini ya. Jadi kenapa agama ini masih eksis? Yang pertama, karena mereka nyaman meninggalkan perintah-perintah Elohim. Apa yang diperintahkan Elohim ditinggal. Dan ketika mereka meninggalkan perintah Elohim, tentu kenikmatan duniawi mereka dapatkan. Iya kan? Itu udah pasti tuh. Larangan ini, larangan itu, larangan ini kan ditinggal tuh. Artinya setelah ada pelarangan-pelarangan, bebas dari pelarangan, berarti sudah bisa melakukan, kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, coba tolak ukur perpuluhan ini. Tolak ukurnya perpuluhan. Kira-kira agama ini bisa bertahan gak tanpa perpuluhan? Saya mungkin tidak.
Ya, itu dia. Maka saya, mohon izin, saya mengatakan bahwa ketika segala sesuatunya sudah dibatalkan, tetapi ternyata ada satu yang dijadikan sebagai benang emas, yaitu perpuluhan, maka muncul tanda tanya besar. Kok yang lain dibatalin tapi yang satu tidak? Betul. Perjanjian kekal, bayangkan Bang. Perjanjian kekal Tuhan, Kejadian 17:6 nomor 7. Nomor 6 nomor 7. Aku akan menjadi Tuhan, Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Dan itu adalah perjanjian kekalku. Masakan perjanjian kekal dirubah menjadi menuhankan anak orang? Coba, gila nggak tuh? Dibatalin. Iya. Jadi Itu kebalik. yang kedua. Iya, gimana akhi? Jadi kebalik. Jadi kebalik. Iya. Jadi kebalik. Terus kemudian perjanjian kekal yang kedua, sunat. Itu perjanjian kekal Tuhan yang tidak bisa dibatalkan. Yang namanya kekal itu tidak berujung, tidak berakhir. Paulus mengajarkan Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan dirinya maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Tuh. Tapi Artinya apa? tapi Yesusnya disunat gimana itu? Yesus disunat. Iya. Iya. Artinya ada misi menyenangkan majikan. Majikan suka makan babi. Majikan suka makan babi. Maka pesuruh ini menulis surat untuk menyenangkan hati majikan. Jangan lagi kau mau diatur oleh makanan-makanan. Segala sesuatu yang masuk dalam mulut itu halal. Iya. Majikan tepuk tangan, bagus, kau hebat. Tulis lagi. Majikan tidak bersunat, penguasa pada saat itu tidak bersunat. Maka surat-surat tidak bersunat itu ditulis lagi buat mereka. Senang lagi majikan. Apalagi yang membuat majikan senang? 3 dewa. Ditulis lagi tuh 3 dewa. Bapak, dewa anak, dewa roh. Tulis, senang lagi si majikan. Tapi ada satu yang membuat majikan itu jangan sampai dirusak hatinya. Apa itu? Jangan kau hapuskan pesta hari Minggu kami. Awas. Baik Tuhan, baik. Maka tetaplah kemudian mereka berpesta di hari Minggu. Satu lagi katanya. Apa itu? Awas, yang lain boleh kau hapus. Sunat hapus, babi hapus. Tapi yang perpuluhan itu dong, tetap dong. Perpuluhan, jangan sampai mati kita ini kalau ini sampai hilang. Segala sesuatu dibatalkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, beserta dengan segala ketetapan di dalamnya. Tapi kenapa perpuluhan masih dipakai? Di situ harusnya saudara-saudara kami Kristen berpikir, Iya. Kesannya ada kan, apa dengan agama ini? Iya, silakan. kesannya kan katanya untuk Bang Yuma tadi jangan comot-comot pasal, jangan comot-comot asal comot. Tapi kesan kita juga comot-comot yang enak buat kita aja kan gitu. Jadi yang enak kita pakai, yang nggak enak nggak dipakai kan gitu. Kesannya seperti itu sih. Tapi memang kalau memang ikut Yesus sekarang aja, aku kadang mikir gini Bang Yuma. Yesus sendiri sunat, masa orang Kristen ada yang nggak sunat nggak apa-apa. Yesus sendiri matinya katanya mati ya. Itu pun dalam filmnya itu pakai kain kafan. Agama apa yang dikubur pakai kain kafan itu kan gitu. Terus ada juga firman Yesus juga sujud untuk berdoanya. Agama apa yang berdoa secara sujud? Aku juga mikir seperti itu Bang. Makanya gimana ya Bang, mohon izin aku tetap ikut live buat ini, gunain akal aja, akal sehat aja Bang. Iya, saya tertarik dalam kitab Matius 15. Di situ dikatakan begini, nomor 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Pertanyaan saya, kira-kira yang beribadah kepada Yesus itu siapa? Gimana Islam Bang, atau julakan? Kristen? Gimana Bang? Matius Julakan. 15:9. Percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan
perintah yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Siapa yang beribadah kepada Yesus? Orang Kristen ya. Ya udah, satu-satunya kan? Iya. Berarti kena. Ini akal ya. Mohon maaf kalau salah. Akal saya orang Kristen. Ya, iya. Pikiran saya. Biar orang tak berakal pun tahu, karena cuma satu kelompok manusia di bumi ini yang beribadah ke Yesus. Cuman Kristen. Dan kata Yesus, percuma mereka beribadah kepadaku, sebab pekerjaan mereka adalah perintah-perintah manusia. Mingguan perintah Tuhan atau perintah manusia? Manusia. Natalan, manusia. Kebangkitan, manusia. Kelahiran Yesus Kristus, perintah manusia. Makan babi, perintah manusia. Jangan bersunat, perintah manusia. Menyembah Yesus, perintah manusia. Semua perintah manusia. Mengkitabkan kitab Lukas, mengkitabkan Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, itu semua perintah manusia. Tidak ada Elohim mengajarkan kitabnya itu bernama kitab Roma, kitab Lukas, kitab Markus, itu nggak ada. Bahkan Ulangan 4 itu, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi, supaya kau tetap hidup panjang umur, supaya panjang usiamu. Tuliskan, kata Tuhan. Ingatkan kepada anakmu pada saat dia berjalan pada silau, duduk, baring, bahkan diperintahkan tulis di pintu-pintumu. Itu Tuhan begitu kerasnya mengancam Bani Israel. Tapi kok sekarang ada yang menganggap hukum Tuhan itu sampah. Na'udzubillah, tuman na'udzubillah. Itu makanya saya ketika membaca Cek dalil KTP boleh siapa yang ini ada komen cek KTP boleh, ada KTP. Apa mau cek KTP saya? Boleh bang, tampilkan aja Kristennya boleh. Oke, fotonya nggak usah dengan nomor nicknya. Benar. Nah, ini kalau Kristen menggunakan akal memang goyah pasti. Goyah, pasti. Goyah, pasti goyang. Pasti goyang. Karena mereka menggunakan akal. Itu aja dulu bang. Itu akhi, semua dibatalin. Satu enggak, perpuluhan enggak. Gimana ceritanya tuh? Padahal mereka tahu perpuluhan itu, ya itu adalah hak kepunyaan suku Lewi, Imam Lewi. Suku Lewi, anak yatim, para janda dan orang asing. Iya. Ketika orang Lewi tidak ada sekarang, tapi anak yatim akan selalu berada dengan kita. Dengan kasih mereka, gitu. Nah, Pak. Luar biasa memang. Jadi enak banget sih jadi pendeta ya. Sebenarnya kalau kita pengen kaya jadi pendeta aja. Aku kalau mau kaya aku jadi pendeta aja, bikin sekte yang ke Yahudi-Yahudian. Mantap kan? Oh iya. Perpuluhan kita berdua bikin. Aduh, kacau. Yang gajinya, pasti jemaat kita banyak. Nah, yang gajinya 1 miliar, nah 10%. Kali banyak. Kelihatan nggak Pak? Nggak nampak bang, kasih dekat lagi dengan kameranya, dekatin lagi dengan kameranya. Dan lagi kameranya jelek. Ulangannya digeser coba. Tunggu bentar. Turunan lagi bang, turunan. Nah. Oke, udah tuh baca. Oke, udah. Kristen. Oke, sip. Thank you. Thank you bang, thank you. Lanjut. Ya, sama-sama. Ya. Oke bang, kalau untuk menyikapi ini tadi kan saya ikutin untuk ulangan ini 18 ayat 18 kan buat siapa yang mengenapi, atau mungkin tujuan nabinya untuk kepada siapakah sehabis Musa ini ya.
Nah, kalau menurut Iya. Bang Juma sendiri, sepengetahuan Bang Juma ini kepada siapa? Mohon izin. Kalau saya Bang, saya kan nggak ada kepentingan di situ. Iya, Saya memang tidak sih. punya kepentingan, ya, karena kitab saya Al-Quran kan gitu ya. Iya. Nah, Ini kan kitab Yahudi ya, jadi tanah. iya betul, benar. Makanya saya katakan bahwa ketika Nabi itu diutus sama seperti Nabi Musa dan harus berasal dari tengah-tengah Bani Israel, maka Nabi itu ada sebelum Yesus. Gak bisa tidak. Karena dalilnya di Ulangan 31, 34 nomor 10. Tidak ada lagi Nabi yang akan bangkit di tengah Bani Israel yang sama seperti Musa. Berarti itu sudah ada tuh. Setelah itu gak ada lagi. Berarti Yesus gak masuk. Yang kedua, kita lihat di Yeremia 36 nomor 30. Tak ada lagi keturunan dari Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud. Keturunan Yoyakim tak ada lagi yang akan duduk di atas tahta Daud. Kita lihat silsilah Yesus. Di situ terjadi sesuatu yang luar biasa. Matius 1 nomor 11. Kata Yoyakim dihapus di sana Bang, dihilangkan. Nggak ditulis. Kenapa nggak ditulis? Mungkin karena mereka baca Yeremia 36 itu bahwasanya tidak ada lagi keturunan Yoyakim akan duduk di atas tahta Daud. Sedangkan orang Kristen itu selalu mengatakan bahwa dia adalah raja. Raja di atas adalah raja orang Yahudi, orang Yehuda. Itu. Nah, bagaimana dia mau jadi raja kalau dia keturunan Yoyakim? Gak bisa. Makanya Yoyakim tak ada namanya di silsilah Yesus. Tetapi bapaknya Yoyakim ada. Anaknya Yoyakim ada. Apa yang ditulis itu? Matius 1 nomor 11. Yosia memperanakan Yekonya. Bagaimana mungkin seorang kakek memperanakan cucu? Harus Yosua memperanakan Yoyakim memperanakan Yekonya. Baru betul. Ini orang-orang yang membuat Bible ini, terjemahan ini nggak ngerti kalau nanti ada Bang Suma dan tim yang akan tahu itu. Bahwa hilang satu nama Yoyakim ini itu parah. Justru ketika ketahuan, ada kemudian tujuan tertentu menghilangkan itu. Supaya Yesus duduk sebagai raja di atas tahta Daud. Itu saudaraku. Lagi pula, saya pernah mencoba kemampuan seorang pendeta besar. Maksudnya perutnya besar. Esra Suru. 2 jam. Saya berdialog sama beliau. Membahas tentang Ulangan 18 ini. Saya mengarahkan Nabi Muhammad sama seperti Nabi Musa. Justru dia mengarahkan Yesus tidak sama seperti Musa. Kan aneh. Aneh. Boleh disimak di YouTube saya itu. Dia mengarahkan, tapi ujung-ujungnya dia sama-samakan tuh Nabi Musa dengan Yesus. Ujung-ujungnya. Jadi saya heran, saya katakan, ini Bapak menjelaskan ketidaksamaan, saya menjelaskan kesamaan. Tapi terlepas apakah dia yang ada di dalam Ulangan 18 itu adalah Nabi Muhammad ataupun tidak, yang jelas tanpa Ulangan 18 Nabi Musa memang mirip dengan Nabi Muhammad. Tanpa Ulangan 18 beliau memang mirip. Perjuangannya, bagaimana membawa kemudian kaumnya, bangsanya, mengusir kejahiliaan, kemaksiatan dari umatnya, memperkenalkan kemudian ajaran yang benar dari Tuhan. Itu Nabi Musa. Perilakunya Nabi Musa tuh mengajak Bani Israel bagaimana caranya bisa memperoleh hidup yang kekal. Sama seperti nabiku. Nabi Muhammad membawa kemudian umatnya berhijrah. Nabi Musa membawa umatnya dari Mesir berhijrah. Nabi Musa mengajarkan tauhid satu Tuhan. Nabiku mengajarkan tauhid satu Tuhan. Nabi Musa kemudian memiliki kitab hukum-hukum. Nabi Muhammad memiliki kitab hukum-hukum. Nabi Muhammad memenangkan umatnya, Nabi Musa memenangkan umatnya. Coba. Nabi Musa belah laut, Nabi kun belah bulan. Orang mengatakan, wah mana mungkin loh, Anda berarti mengingkari mujizat.
yang namanya mujizat memang di luar nalar kita. Kenapa Nabi Musa belah lautan? Selain untuk menyelamatkan Bani Israel, juga untuk mematahkan kesombongan Fir'aun bahwa dialah Tuhan. Ternyata Nabi Musa punya Tuhan jauh lebih hebat, bisa membelah bulan. Begitu juga orang-orang Quraisy yang menyepelekan kemudian ke Nabi Muhammad, yang bertanya, mana buktinya kalau engkau adalah Nabi, dan mana buktinya kalau kau adalah utusan Tuhan? Coba kau belah bulan. Terbelah bulan untuk membuktikan itu. Masalahnya sekarang, orang-orang Kristen yang menolak belah bulan itu, dia menolak kepada Nabi Muhammad. Dia lupa kalau Tuhan pencipta langit dan bumi, apapun bisa dibelahnya. Bukan nabiku yang membelah bulan, bukan. Tapi Tuhannya. Dia hakikat yang maha kuasa. Apa yang tidak bisa oleh Tuhan pencipta langit dan bumi? Bisa. Jangankan belah bulan, hancurkan, melulantakkan bumi ini, menghancurkan bumi ini sekejap bisa. Apalagi cuma sekedar belah bulan, habis disatukan lagi, itu masuk sepele kali bagi Tuhan. Sama seperti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa masih ajarannya masih ada sampai hari ini. Kaumnya masih ada sampai hari ini. Nabi Muhammad, kitabnya masih ada sampai hari ini. Kaumnya masih ada sampai hari ini. Pertanyaan saya, mana kaumnya Yesus? Ada? Gak ada. Gak ada kaum Yesus hari ini, biasa satu orang. Yang ada Kristen, Katolik, Protestan, apapun sektenya, itu bukan umatnya Yesus. Itu umatnya Paulus mengatasnamakan Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi nama Yesus cuma dipakai. Gitu abang. Umat Yesus nggak ada hari ini, nggak ada. Karena Yesus, coba Anda baca ulangan Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Ini satu hal pelajaran yang sangat luar biasa, Bang. Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Anda percaya pernyataan itu? Anda percaya? Anda percaya? Yesus mau dipercayai bahwa Elohim adalah satu-satunya Tuhan. Kata Tuhan, Yohanes 3:16, kata Tuhan di dalam kitab tersebut, menurut kitab ini, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus mengajarkan tidak ada Tuhan selain Elohim. Percaya enggak? Percaya? Anda memperoleh hidup yang kekal. Sekarang tanya orang Kristen, percaya tidak kalau Tuhannya Nabi Musa itu adalah satu-satunya Tuhan? Kata orang Kristen, percaya Bang Suma. Nanti hari Minggu intip di gereja siapa yang mereka sembah. Katanya percaya, tapi makhluk yang keluar dari kubur disembahnya juga. Berarti lain di mulut, lain di praktek. Iya kan? Yesus bersaksi tentang dirinya. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Sekarang kalau Elohim, Eloah Abraham, Eloah Yismail, Eloah Yisak mengutus utusan, benar-benar utusannya, maka utusan tersebut bisa melakukan apa saja. Percaya enggak Anda? Iya kan? Selayaknya Nabi Musa, selayaknya Gedeon, selayaknya kemudian Hezekia mampu melakukan segala apapun. Bukan karena siapa, tapi karena Bapa yang telah mengutus dia. Lah, kalau Yesus itu memang sakti, memang utusan Tuhan, gunung pun bisa dikunyahnya. Tapi bukan berarti Yesus Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku lakukan dan aku kerjakan. Lah kurang apa lagi bagi kita yang berakal ini? Sekarang begini Bung, dalam Al-Quran nih, dalam Al-Quran
Nabi Musa kemudian mengatakan apa di depan kaumnya? Innani Allah la ilaha illa ana. Apa artinya? Nabi Musa mengatakan apa? Aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Nah, orang Yahudi menyembah Nabi Musa enggak? Tidak. Umat Islam menyembah Nabi Musa enggak? Enggak. Padahal Nabi Musa mengatakan, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku. Orang Yahudi paham, Musa ini adalah perpanjangan tangan Elohim untuk menyampaikan firman Elohim. Bukan Musanya yang Elohim. Makanya Yesus ketika ingin dilempari batu orang Yahudi di Yohanes 10 nomor 30, bukan karena pekerjaan kamu sehingga kami ingin melempari kamu batu, wahai Yesus, kata orang Yahudi. Melainkan karena engkau hanya manusia, tapi kau menyamakan dirimu dengan Elohim. Apa kata Yesus? Di data 34, 35, 36. Hei, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman oleh Elohim, maka dia adalah Elohim. Dan ketetapan Tuhan itu tidak bisa dibatalkan. Masihkah kau mengatakan aku menghujat Elohim, padahal aku ini adalah penyampai firman Elohim? Dengan saya mengatakan aku ini adalah anak Elohim, aku menghujat? Tidak. Karena dalam Tauratmu dikatakan siapapun diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Ternyata setelah saya pelajari, apa benar ucapan Yesus ini? Saya dapat di dalam Keluaran 7 nomor 1. Aku mengutus engkau Musa sebagai Elohim bagi Fir'aun. Berarti innani anallah la ilaha illa ana. Benar, Nabi Musa pernah mengatakan itu. Tapi ternyata itu firman Allah, firman Elohim yang disampaikan Musa kepada kaumnya pada masa itu. Kesalahan fatal yang dilakukan oleh orang Kristen ketika Nabi Musa mengatakan, aku diutus menjadi Elohim bagi Firaun. Mereka tidak menyembah Musa. Tapi ketika Yesus mengatakan, barang siapa melihat aku dan Bapa adalah satu, orang Kristen mengatakan, wah ini pasti Tuhan ini. Ini pasti Tuhan. Ini pasti Tuhan. Kenapa? Karena sejatinya yang mereka ingin tuhankan itu bukan Elohim, tetapi dewa yang turun ke bumi. Apa buktinya? Kisah Para Rasul 17 nomor 23. Wahai orang-orang Athena, apa yang kau sembah selama ini yang kau tidak kenal, agnostos theos, dewa yang tidak kau kenal, inilah yang aku ajarkan kepadamu, yaitu Yesus Kristus. Berarti orang Athena sudah lama menyembah sembahan orang Kristen hari ini. Tapi sebelum Paulus datang, namanya agnostos theos. Setelah Paulus datang, sebelumnya agnostos theos, setelah Paulus datang berubah menjadi Kristus Yesus. Oknumnya sama, nama aja yang beda. Itu. Sekarang logika sederhananya gini. Maukah internal Yudaism menerjemahkan kitab mereka dalam bahasa Yunani menggantikan Yod He Vav He menjadi Theos? Enggak. Enggak. Karena Theos itu identik dengan dewa, sembahan-sembahan orang di luar Yahudi. Tapi orang Kristen punya kitab memang Theos. Dan memang Theos. Filipi 2, 6, 7, 8. Theos tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri dan turun mengambil rupa manusia dan menjadi manusia, dan taat sampai mati, bahkan taat sampai disalib, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Gila nggak tuh? Ini kira-kira kalau kita menggunakan akal, Theos yang turun mengambil rupa manusia ini Tuhannya Yahudi kah atau dewanya orang Roma? Atau dewanya orang Yunani? Ada yang kita kenal Brahma turun ke bumi menjadi Krishna, Zeus menjadi Hercules. Ya, itu kita kenal itu. Jadi tidak mungkin Elohim turun ke bumi menjadi bayi. Di Islam, Bung, di Islam, malaikat Jibril turun ke bumi tanpa melalui rahim. Langsung menjadi manusia dia. Tanpa melalui proses rahim, lahir, bayi, kanak-kanak, anak, remaja, dewasa, enggak. Malaikat turun dalam rupa laki-laki. Bertemu dengan
Nabi Muhammad. Ada kemudian umat Islam mengatakan, wah ini adalah teofaninya Tuhan Elohim, Tuhan Allah. Nggak ada. Malaikat turun ke bumi berubah menjadi manusia. Kalau Tuhan bisa mengutus malaikat berubah menjadi manusia, lalu apa sulitnya bagi Tuhan menciptakan setetes air mani, lalu dimasukkan ke dalam seorang rahim wanita yang masih perawan lalu hamil? Sulit gak bagi Tuhan itu? Adam dicipta tanpa ayah, tanpa ibu, bisa. Hawa dicipta tanpa ibu, bisa. Yesus dicipta tanpa ayah, ibu ada, bisa. Kenapa? Wadahnya ada. Apa itu? Rahim. Tuhan tinggal mempercikkan sperma sedikit saja, hamil. Sekarang kalau saya berdebat dengan seorang pendeta, dia mengatakan nih, Tuhan itu maha kuasa Bang Suma. Oke, sekarang Tuhan maha kuasa. Kuasa mana? Tuhan menciptakan dirinya menjadi bukan Tuhan, yaitu manusia, masuk ke dalam rahim Maria. Atau Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah. Kuasa mana? Ketika ada Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia, sudah bukan Tuhan, menjadi ciptaan. Dia ciptaan nih. Karena dia sudah berubah. Kalau ada Tuhan berubah pada ufuk yang berbeda, Tuhan adalah ufuk yang berbeda dengan manusia. Manusia tatarannya adalah ciptaan makhluk lemah. Sementara Tuhan ini adalah absolut tunggal yang tidak bisa kemudian dinalar dengan kekuatan manusia. Kemudian dia turun level menjadi manusia. Berarti Tuhan itu berubah menjadi makhluk. Ketika Tuhan berubah menjadi makhluk, dia bukan Tuhan lagi. Dia sudah makhluk. Dia sudah makhluk, bukan Tuhan lagi. Ada istilah enggak, dia untuk sementara aja. Itu akal-akalan. Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Yohanes 1 nomor 14, firman itu dibentuk menjadi daging. Jadi bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang dibentuk menjadi daging, tapi kehendak Tuhan. Tuhan berkehendak menjadikan matahari, maka kehendak Tuhan itu menjadi matahari. Tuhan berkehendak menjadikan bumi, maka kehendak Tuhan itu menjadi bumi. Apa yang keluar dari mulut Tuhan tidak kembali kepada Tuhan sebelum apa yang difirmankan itu terjadi. Yesaya 55 nomor 11. Jelas kok itu? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Di mana itu tertulis? Mazmur 33 nomor 9. Tuhan hanya memberi perintah, maka semuanya jadi. Hei Maria, aku ingin kau hamil, lahirkan seorang manusia bernama Yesus. Bisa nggak? Bisa. Kenapa tidak? Datanglah penyembah-penyembah dewa dari nenek moyang mereka itu, melihat kejadian itu. Wah, dewa ini lahir tanpa ayah, bisa membangkitkan orang mati. Ah, betul, ini dewa kita ini dewa kita ini yang kita sembah dari dulu. Makanya coba Anda baca di Kisah Para Rasul 14 nomor 19 20 21 22. Paulus ketika ke Roma melihat mujizat-mujizat Paulus, orang-orang di sana itu apa? Datang kepada Paulus dan menyembah Paulus, menganggap Paulus itu adalah dewa Hermes. Jadi bagi orang Roma, Bung, bagi orang Yunani, ketika ada manusia sakti, bagi mereka itu adalah anak dewa. Andaikan saja limbat ada pada zaman itu, limbat pun didewakan. Bayangkan limbat dicor, Pak, dicor limbat itu. Dimasukkan ke dalam cor, dibekukan dia di dalam. Mati nggak limbat? Tidak. Oh, orang Roma, Yunani kalau 2000 tahun lalu, limbat jadi Tuhan. Ini anaknya Zeus ini. Anaknya Zeus, ayo kita persembahkan lembu kepada dia. Nah, Paulus datang di Kisah Para Rasul 14. Oh, didewakan. Akhirnya apa? Imam-imam Zeus datang membawa lembu mempersembahkan kepada Paulus. Paulus bilang apa? No. Aku bukan dewa, bukan aku dewanya. Dewanya itu di belakang tuh. Namanya Yesus Kristus. Sembah dia. Maka orang Roma Yunani menyembah Yesus. Itulah
Sejarahnya itu situ. Di dalam Kisah Para Rasul 17. Nah apesnya bang, Kisah 21 nomor 15 sampai 26. Di luar Israel jago dia, jago. Begitu masuk ke Yerusalem jadi lontong sayur. Disuruh bertobat, dia bertobat, Pak, bertobat dia. Paulus, aku mendengarkan kau memerintahkan orang-orang di luar sana melepaskan hukum Tuhan. Kau perintahkan mereka tidak bersunat. Kau perintahkan mereka makan makanan yang diharamkan, makanan berhala untuk mereka makan. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Karena orang-orang sudah tahu kau ada di sini. Bahaya ini, terancam kau. Jadi gimana ini Pak Imam? Sekarang kamu ada 4 orang yang bernazar. Kau bayarkan nazarnya bersamamu. Habis itu kau bertobat. Kau tahirkan dirimu bersama-sama dengan mereka. Paulus menolak nggak? Tidak. Paulus mentahirkan dirinya dan mempersembahkan persembahan kepada Elohim alias bertobat. Dan kata lain, bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Itu dalil saudaraku. Saya terangkan ini karena Anda masih Kristen. Kalau Anda sudah Muslim tidak perlu lagi karena Anda sudah paham. Ya, terima kasih Bang. Silakan. Oke. Mohon izin turun, nanti saya dihujat. Mungkin saya dibawa aja nih. Oke, sip. Makasih Ya. banyak saudara ya. Terima kasih Yosar, Bang. ya. Terima kasih Bang Ya. Juma. Terima kasih Sip. Bang Yusef. Ya. Iya. Jangan hilangkan harta yang paling berharga di dirimu, akal. Kemanapun Amin. kau Ya. pergi, agama apapun yang saudara anut bawa akal serta. Oke Ya. kawan. Kasih Bang. Thank you. Iya Bang. Yes, salam akal sehat. Lanjutkan. Oke Ahi, di tempat kita sudah 3:30, mungkin kita perlu istirahat. Ya, terima kasih banyak semuanya. Kita hari ini banyak belajar juga ini, encounter misionaris untuk menangkal misionaris. Allahu Akbar. Mantap. Ya, Ahi. Ya, kita tidak ada janji sebelumnya, tiba-tiba kita sama-sama di sini, ulangan 18. Mungkin saudara-saudara Kristen itu, wah ini sudah berkongko-kongko ini, udah bersekongko. Enggak, ini terjadi spontan. Tidak ada janji sebelumnya dengan Akhi Billy untuk membuka tema dengan membahas ini dan mengangkat orang Kristen. Enggak. Tujuan saya bukan mau menjelaskan Nabi Muhammad lah, enggak. Dari pertama saya buka 2 hari 3 hari yang lalu, bukan Nabi Muhammadku. Silakan kamu fungsikan ulang 18 ini untuk mencocokkan dengan Yesusmu, dan ternyata nggak ada yang sanggup, Nggak ada yang sanggup. Maka tadi udah pengakuan 2 orang ya. Itu bukan Iya, bukan Yesus karena sudah mengakui. Masya Allah. Iya. Baik Akhi, kita harus istirahat. Insya Allah besok kita live lagi. Terima kasih udah hadir di sini, saudaraku. Mudah-mudahan tetap sehat, panjang umur, dan doa-doanya diijabah, terus kemudian usahanya juga semakin lancar, sukses, kesehatannya mantap, amin. Dan juga teman-teman yang ada di bawah, dia ada yang TikTok dan juga ada di YouTube. Terima kasih banyak atas atensi kalian, kebersamaan kalian. Ya, ini adalah edukasi anak bangsa untuk mencerdaskan anak bangsa. Kita membantu pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa. Tidak ada yang bisa mengintervensi kita. Apa yang saya sajikan, Islam dalam hal ini Al-Quran membahas agama-agama sebelum Islam. Membahas kemudian sembahan sebelum Islam. Membahas kitab suci sebelum Islam. Jadi umat Islam dilindungi oleh negara untuk membahas agama sebelum Islam itu datang. Gak ada orang yang membatasi. Selama kita masih menggunakan koridor-koridor yang tidak melanggar hukum. Tegas, keras di dalam berdiskusi, bukan berarti menghujat, menista. Kita membahas agama bukan berarti kita memupuk intoleransi. Justru dengan adanya bahasan agama ini, toleransi itu harus jelas tolak ukurnya. Supaya kita tidak saling sikut satu sama yang lain. Supaya jelas warna kita. Islam warnanya ini, Kristen warnanya ini. Jangan abu-abu. Jangan menyesatkan orang. Kristen tapi menggunakan atribut Islam. Begitu juga Islam menggunakan atribut Kristen. Tidak boleh. Saya sempat marah ketika ada semalam itu, sebenarnya saya ini Muslim bang, tapi saya nggak boleh. Itu sudah jatuh kufur itu. Kafir orang yang berpura-pura menjadi Kristen, itu kafir. Jatuh kepada kekafiran itu. Meskipun dia main-main, itu nggak boleh. Berarti imannya disangkalnya. Makanya waktu orang mengatakan sekian siapa? Arom.
Itu enggak mungkin disetting, itu mustahil. Seorang Islam mengaku Kristen itu mustahil. Iya, betul. Kecuali dia awam tidak belajar Islam, kemudian dia dalam keadaan terpuruk ekonomi dan ada yang menjanjikan ekonomi yang lebih bagus. Itu mungkin disebabkan itu. Saya sudah banyak maki orang. Pernah nelpon ke saya soal kerap maki saya maki dia. Aku bilang, tadi itu bang, saya gini, bukannya saya ini. Saya ini sebenarnya Muslim, ku maki, semua kebun binatang keluar. Saya bilang, saya tidak membutuhkan kemenangan dalam berdiskusi. Saya nggak butuh. Saya kalah bukan berarti Islam kalah. Pengetahuan saya minim. Bukan berarti Tuhan saya yang kalah ketika saya kalah debat. Bukan Al-Quran saya yang kalah. Bukan Nabiku yang kalah. Tapi sayanya sebagai oknum yang kurang belajar. Jadi Anda jangan melakukan pembelaan dengan ngaku-ngaku Kristen. Saya nggak suka. Itu nggak boleh dilakukan. Marah saya, karena ya itu dia. Memang nggak boleh di Islam. Nggak boleh berpura-pura jadi Kristen untuk ada misi itu, tidak boleh, haram hukumnya. Kalau mereka ada yang disebut C1 sampai C6. Iya.